Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali terkait dengan tahsinul Quran. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bahas terkait dengan hukuman. Ya. Sebelumnya kita telah membahas terkait dengan makhraj huruf dan sifat huruf. Selanjutnya pembahasan yang lebih penting yaitu hukum mad. Mad ini bisa diistilahkan dengan panjang ya, panjang. Dan dalam hukum mad terdapat dua jenis. Yang pertama mad pokok, panjangnya itu 2 harokat. Dan mad cabang dari mad asli, panjangnya itu lebih dari 2 harokat. Baik, kita bahas terkait dengan mad asli dulu. Mad pokok yang panjangnya 2 harokat. Yang pertama ada mad tabi'i. Ya, mad tabi'i. Kita tahu bahwa mad tabi'i ada 3 huruf ya, punya 3 huruf, yaitu alif, waw sukun, dan ya sukun. Dimana ini merupakan mad yang paling banyak digunakan dalam Al-Quran. Dengan syarat alif sebelumnya ada huruf yang berharokat fathah, waw sukun sebelumnya ada huruf yang berharokat dhammah, dan ya sukun sebelumnya ada huruf yang berharokat kasrah. Itu merupakan syarat dari mad tabi'i. Apabila tidak memenuhi syarat tersebut maka bukan termasuk dalam mad tabi'i. Baik, contoh dari mad tabi'i yaitu yang populer ya, dalam kata qala ya, qala, qa tersebut terdapat alif setelah huruf qaf, di mana qafnya berharokat fathah sehingga memenuhi syarat. Kemudian yaqulu, waw sukun sebelumnya ada qaf yang berharokat dhammah, ini juga memenuhi syarat. Yaqulu. Kemudian qila, ya sukun sebelumnya qaf yang berharokat kasrah. Jadi qala, yaqulu, qila, gitu ya. Baik, selanjutnya mad asli yang kedua, tipe yang kedua. Ada mad badal, yaitu mad pengganti hamzah. Di mana di mad ini ada 2 hamzah. Hamzah yang pertama hamzah hidup, kemudian yang kedua hamzah mati, sehingga dirubah menjadi panjang. Dari kata sebelumnya amanu jadi amanu. Jadi a-nya panjang. Amanu. Dari tadinya imanu, imana, berubah jadi imana. Kemudian dari a utu berubah jadi utu. Ini merupakan mad badal dengan panjang 2 harokat di hamzahnya. Kemudian selanjutnya ada mad iwad ya, mad iwad, mad pengganti tanwin fathah. Ini dicirikan di akhir ayat biasanya, akhir ayat atau akhir kalimat dengan tanda fathah tain ya di akhirnya. Contohnya ma'a, yang ketika diwasalkan ma'an. Jadi ma'an jika waqaf dibaca mad iwad, ma'a. Sama, ini juga 2 harokat. Contoh lainnya afwaja ya, ja-nya 2 harokat. Yang sebelumnya ketika diwasalkan kalau diwasalkan afwajan, dan ketika diwaqafkan tadi afwaja. Baik, itu namanya mad iwad. Selanjutnya ada mad harfi, mad pada huruf-huruf awal surat ya, yang dibaca 2 harokat. Contoh misalkan hamim, ha di sini mad harfi
ha. Jadi cuma 2 harokat. Hamim, tidak lebih ya. Hati-hati, tidak lebih dari 2 harokat. Cuma 2 harokat saja. Hamim. Kemudian alif lam ra. Kemudian yasin. Toha. Tosin. To-nya. Kemudian alif lam mim. Jadi alif lam mim ra ya, maksudnya. Alif lam mim ra. Itu ra-nya. Ya, ra-nya. Jadi yang harokat yang di 2 harokat kan itu disebut mad harfi. Selanjutnya ada mad silah sughra. Ya, mad pada ha dhamir. Sughra itu artinya kecil ya. Kecil. Contohnya khalaqahu, dalam ha dhamirnya berharokat dhammah yang terbalik ya. Jadi dibaca 2 harokat. Khalaqahu. Kemudian rusulihi, kasrah terbalik di ha dhamir. Kemudian innahu ayatihi lahu bihi, kayak gitu. Jadi termasuknya ke mad silah sughra, istilahnya atau namanya mad silah sughra. Kemudian kita lanjut ke tipe mad yang kedua, mad far'i namanya. Mad far'i, mad cabang dari mad asli. Panjangnya ini lebih dari 2 harokat. Ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu karena sebab hamzah dan sebab bertemu sukun. Ya, sebab bertemu hamzah dan sebab bertemu sukun. Contoh dari sebab bertemu hamzah ada 3 hukum ya. Yang pertama, mad silah kubra. Ada mad silah kubra dan mad jaiz munfasil. Ini bisa dibaca 2 harokat, 4 harokat, atau 5 harokat. 2 harokat, 4 harokat, atau 5 harokat. Mad silah kubra, mad pada ha dhamir juga, bertemu hamzah. Kalau tadi mad silah sughra, mad pada ha dhamir. Penjelasannya seperti itu. Ya. Kalau mad silah kubra ini ha dhamirnya bertemu dengan hamzah. Baik, contohnya bi ni'matihi ikhwana. Kemudian annama lahu akhladah. Itu termasuk mad silah kubra. Kemudian mad jaiz munfasil, mad bertemu hamzah dalam 2 kata ya. Mad bertemu hamzah pada dalam 2 kata. Dibaca panjang 2, 4, atau bisa 5 harokat. Contohnya qalu amanna. Bisa dikatakan mad jaiz ini hamzah dalam bentuk alif. Ya, ini lebih jelasnya seperti itu. Kemudian ada jenis yang ketiga, hukum yang ketiga dalam mad sebab bertemu dengan hamzah. Ada yang ketiga, yaitu mad wajib muttasil. Nah, ini hampir mirip seperti mad jaiz munfasil, tetapi mad wajib muttasil ini mad yang bertemu hamzah dalam 1 kata. Dan dicirikan dengan hamzah yang asli. Bentuk hamzah yang asli gitu. Contohnya jaa, ji'a. Ini untuk yang mad wajib muttasil, jadi ada kata wajib di sini, bisa dikatakan wajib panjangnya 6 harokat. Sedangkan mad jaiz artinya boleh. Yang boleh bisa 2, 4, atau 5.
Jadi ketika ada syekh ya, atau qari yang membacakan suatu surat, tetapi ada mad yang harusnya mungkin kita tahu 6 harokat, tetapi dibaca 2 harokat. Itu dinamakan mad jaiz, karena boleh dibaca 2 harokat ya. Jadi misalkan qalu amanna bisa dibaca qalu amanna, bisa qalu amanna. Ya, ini terkait mad jaiz munfasil. Baik, selanjutnya kita beralih ke sebab yang kedua, yaitu sebab bertemu sukun. Yang pertama ada mad aridhi sukun. Mad arid ya. Mad aridhi sukun di sini bisa disebabkan oleh 3 sebab sebenarnya. Ada 3 sebab dari mad aridhi sukun. Yang pertama, mad disebabkan karena atau matobi. Yang pertama itu matobi'i. Matobi'i bertemu huruf berharokat hidup namun dibaca sukun karena waqaf. Di sini matobi'i namanya matobi'i arid ya, atau matobi'i aridhi sukun ya. Yang kedua ada mad lin arid atau mad lin aridhi sukun ya. Dan ketiga ada mad wajib arid ya. Ada 3 jenis. Bisa untuk yang mad tabi'i dan mad lin arid ini bisa dibaca 2 harokat, 4 harokat ataupun 6. Sedangkan mad wajib arid ini bisa dibaca 2 ataupun 6. Ya. Contohnya untuk mad tabi'i arid yang populer di surat An-Nas misalkan. Wan nas bisa dibaca panjang, wan nas bisa dibaca cuma 2 harokat, wan nas itu. Kemudian ya'lamun, alim, rasulullah, illa bisultan. Contohnya seperti itu. Untuk mad tabi'i arid, jadi berada di akhir ya. Untuk mad arid itu cirinya berada di akhir kalimat atau ayat. Kemudian yang kedua, tipe yang kedua tadi mad lin arid ya. Contohnya dalam surat Al-Quraisy ya. Quraisy. Jadi bisa dibaca panjang 2 harokat atau sampai 6 bisa. Bisa Quraisy, bisa Quraisy. Gitu. Kemudian khauf, matarasau. Ya. Itu mad alin arid. Yang terakhir ada mad wajib arid. Contohnya di akhir ayat ya, ayat atau kalimat. Jadi misalkan jadi hamzah di akhir kalimatnya itu berharokat selain fathah tain ya. Bisa dibaca jadi hamzahnya disukunkan. Makanya berubah jadi tekan, cuma ditekan. Gitu ya. A-nya ditekan, hamzahnya ditekan. Jimnya lebih tepatnya jimnya ditekan ya. Jimnya ditekan karena sebab ada hamzah di depannya. Gitu ya, contohnya. Untuk memperjelas tekanan itu untuk memperjelas bahwa ada hamzah di situ. Kemudian selanjutnya sebab bertemu hamzah ini yang kedua yaitu mad lazim. Di sini mad lazim dibaca panjang 6 harokat. Ada 2 jenis ya. Ada mad lazim harfi dan mad lazim kilmi. Kita bahas yang kilmi dulu. Ada 2 jenis lagi dalam kilmi itu. Jadi ada yang mutsaqqal dan mukhaffaf. Mutsaqqal ini dicirikan dengan tasydid dan mukhaffaf tanpa tasydid. Jadi ada namanya mad lazim kilmi mutsaqqal dan mad lazim kilmi mukhaffaf. Untuk mutsaqqal, kilmi mutsaqqal, contohnya
pada kata Allahu. Ya, jadi contoh yang kedua misalkan yang populer dalam surah Al-Fatihah di akhir ayatnya, di akhir suratnya ya. Waladdallin. Jadi ada atau bi atau mad. Madnya itu bertemu dengan huruf yang berharokat atau huruf yang bertasydid gitu ya. Kemudian mukhaffaf yang kedua tanpa tasydid. Ini dalam Al-Qur'an hanya satu kata ya. Cuma ada satu kata di kata al-ana. Ya, al-ana. Contohnya itu yang cuma satu kata ya. Di surah Yunus ya, di situ. Bisa dicek. Kemudian yang kedua mad lazim harfi. Harfi juga dibagi dua, mutsaqal dan mukhaffaf. Kita bahas mutsaqalnya dulu dengan tasydid. Contohnya alif lam, ini adanya di awal surat ya. Alif lam mim. Jadi lamnya ini termasuk mutsaqal karena setelah lamnya itu ada mim yang ada yang bertasydid sehingga diberatkan ya. Mutsaqal itu bisa dikatakan berat gitu. Kalau mukhaffaf ringan gitu ya. Karena disebabkan ada tasydid jadi berat. Alif lam mim. Contohnya seperti itu. Untuk mukhaffaf contohnya di awal surat ya ada surat Shad misalkan. Shad. Cuma panjang saja. Terus di surat Al-Qalam di awal suratnya nun. Dan misalkan surat Qaf. Qaf. Ya, seperti itu. Secara ringkas itu merupakan hukum mad. Semoga dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.